Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 05 Sake 003, program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai penjualan konsinyasi. Oke, poin pertama adalah perbedaan penjualan reguler dengan penjualan konsinyasi. Yang pertama adalah penjualan reguler. Penjualan reguler adalah transaksi langsung di mana hak atas barang tersebut berpindah langsung dari penjual ke pembeli pada saat terjadinya penyerahan barang. Dalam penjualan reguler ini, pendapatan akan langsung diakui ketika adanya penjualan, dan risiko maupun biaya yang terkait atas penjualan tersebut maka langsung ditanggung dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Penjualan reguler, ketika penjual tersebut menjual 100 unit barang kepada pembeli, misalkan dengan harga 100 juta, maka pendapatan itu langsung diakui oleh penjual tersebut sebesar 100 juta. Yang kedua adalah penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi adalah sistem kerjasama di mana penjual menitipkan barangnya kepada pihak lain atau yang biasa disebut sebagai consignment untuk menjualkan barangnya. Dalam sistem penjualan konsinyasi, hak milik barang berada pada pemilik barang sampai barang tersebut dijual ke konsumen akhir. Pihak penerima barang atau penjual biasanya disebut sebagai perantara dan nantinya akan mendapatkan komisi dari penjualan. Selanjutnya adalah contoh kasus dari penjualan konsinyasi. Misalnya PT A menitipkan barangnya kepada PT B untuk dijualkan sebesar 100.000 per pieces. Dari penjualan tersebut, PT B akan mendapatkan komisi dari PT A sebesar 10%. Nah, semua biaya-biaya terkait seperti biaya pengiriman, biaya kerusakan, biaya dan lain-lain itu akan ditanggung oleh PT A. Untuk pendapatan konsinyasi yang akan diakui oleh PT A itu adalah harga jual yang nantinya akan dikurangi dengan biaya-biaya terkait dan juga komisi yang diberikan oleh PT B. Seperti itu. Jadi, seperti itu teman-teman perbedaan dari penjualan konsinyasi dan juga penjualan reguler. Alasan pengamanat mengadakan penjualan konsinyasi yang pertama, untuk memperluas pemasaran produk. Dengan melakukan penjualan konsinyasi, produk yang dimiliki oleh pengamanat dapat dijual melalui berbagai komisioner di berbagai daerah. Hal ini membuat produk yang lebih mudah dikenal oleh konsumen, karena distribusinya jadi lebih luas dan menyentuh pasar yang sebelumnya tidak terjangkau. Kemudian, yang kedua yaitu mengendalikan harga jual. Pengamanat tetap memiliki kendali penuh atas harga jual produk di pasaran. Komisioner hanya boleh menjual produk sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pengamanat. Hal ini penting agar harga produk tidak jatuh akibat persaingan antara komisioner dan agar citra merek tetap terjaga. Kemudian, yang ketiga, menghemat modal kerja. Pengamanat tidak perlu membuka atau menyewa toko sendiri untuk memasarkan produknya. Dengan menitipkan barang ke komisioner, pengamanat bisa menghemat biaya investasi dan operasional toko. Kemudian ada jaminan kembalinya barang. Jika barang tidak laku dijual oleh komisioner, barang tersebut dapat dikembalikan ke pengamanat. Hal ini memberikan rasa aman bagi pengamanat karena tidak ada risiko barang hilang. Kemudian, alasan komisioner mengambil konsinyasi. Yang pertama, minim risiko kerugian. Komisioner tidak menanggung risiko kerugian jika barang tidak laku, rusak, atau harga barang turun di pasaran. Jika terjadi masalah seperti ini, barang dapat dikembalikan ke pengamanat tanpa komisioner harus menanggung kerugian finansialnya. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan modal besar. Komisioner tidak perlu membeli barang terlebih dahulu dari pengamanat. Mereka hanya perlu menerima dan menjual barang titipan tersebut, sehingga kebutuhan modal kerja lebih kecil dibandingkan jika harus membeli stok barang secara langsung untuk dijual. Kemudian, mendapatkan komisi. Setiap kali barang konsinyasi berhasil dijual, komisioner berhak mendapatkan komisi dari pengamanat. Komisi ini menjadi sumber pendapatan tambahan bagi komisioner tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membeli barang. Kemudian, tidak memerlukan biaya operasional. Biaya operasional seperti penyimpanan, pengiriman, dan promosi umumnya ditanggung oleh pengamanat. Komisioner hanya fokus pada penjualan dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk operasional barang konsinyasi. Kemudian, stok toko terjamin. Toko komisioner selalu memiliki stok barang tanpa harus mengeluarkan modal besar untuk membeli barang. Hal ini membuat toko tetap menarik bagi konsumen karena produk selalu tersedia dan tidak pernah kehabisan stok. Kemudian, ada hak dan kewajiban jelas. Komisioner memiliki hak untuk menerima komisi dan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjual barang konsinyasi. Di sisi lain, komisioner juga wajib menjaga keamanan barang, mematuhi harga yang telah ditetapkan, dan membuat laporan penjualan secara berkala kepada pengamanat. Hak dan kewajiban ini diatur dalam perjanjian konsinyasi sehingga kedua belah pihak merasa aman dan saling menguntungkan.
Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Radisha Sahwani dari kelas 05 Saki 003 dengan NIM 22 10 11 250 127. Ini saya akan menjelaskan dua poin, yaitu poin pertama tentang hak dan kewajiban prinsipal atau pengamanat dengan komisioner atau kita bisa sebut agen. Dan poin kedua, saya akan menjelaskan tentang prosedur akuntansi, metode laba terpisah dan tak terpisah. Baik, sebelum saya membahas tentang hak dan kewajiban dari prinsipal atau pengamanat dengan komisioner atau agen, saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing. Baik, prinsipal atau pengamanat ini bisa kita sebut juga sebagai pihak yang mempunyai barang atau usaha, lalu pihak ini memberikan amanah kepada si komisioner atau agen. Sedangkan komisioner atau agen ini adalah pihak yang menerima instruksi dari si prinsipal atau pengamanat untuk menjualkan kembali barang atau usaha dari prinsipal tersebut dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati. Di sini ada dua hak yang prinsipal berhak terima, yaitu yang pertama ini, prinsipal ini berhak untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari si komisioner. Ini bisa ada laporan penjualan atau laporan keuangan. Jadi prinsipal atau pengamat ini bisa men-track sejauh mana komisioner bekerja dari laporan-laporan yang telah diserahkan dari komisioner. Yang kedua ini, prinsipal ini juga berhak menerima keuntungan karena prinsipal ini telah menitipkan barang kepada komisioner dan keuntungan tersebut berhak prinsipal atau pengamanat terima. Selanjutnya, kewajiban yang harus dilakukan oleh prinsipal atau pengamanat. Yang pertama, prinsipal ini harus membayar komisi kepada komisioner sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati. Yang kedua, pengamanat atau prinsipal ini tidak boleh menyuruh si komisioner ini untuk melakukan tindakan ilegal seperti menjual barang terlarang ataupun menipu. Yang ketiga, prinsipal ini wajib bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati oleh komisioner. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dari komisioner. Yang pertama, kita bahas haknya dulu. Apa sih yang perlu diterima dari si komisioner atau agen ini? Komisioner atau agen ini berhak menerima uang atau komisi dari apa yang udah telah dia jualkan itu, dan harus sesuai dengan perjanjian yang telah mereka berdua sepakati. Yang kedua, yaitu komisioner ini berhak meminta biaya pengganti kepada pengamanat seperti biaya transportasi, biaya komunikasi, yaitu biaya-biaya yang masih wajar dan tujuannya ini untuk penjualan. Kewajiban yang perlu komisioner atau agen ini jalankan yaitu mengerjakan pekerjaan yang telah diinstruksikan oleh prinsipal. Yang kedua, komisioner atau agen ini harus bertanggung jawab atas penjualan tersebut dan melaporkannya kepada prinsipal dan tidak boleh menipu seperti markup harga kepada khalayak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu prosedur akuntansi, metode laba terpisah, dan metode laba tak terpisah. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah metode laba terpisah. Metode laba terpisah ini adalah pencatatan akuntansi pada penjualan konsinyasi yang dimana laba atau keuntungan dari penjualan tersebut dicatat terpisah oleh pengamanat dan komisioner. Sedangkan metode laba tak terpisah ini adalah pencatatan akuntansi pada penjualan konsinyasi yang dimana laba atau keuntungan ini digabungkan oleh seluruh hasil penjualan namun hanya dicatat oleh si pengamanat. Sedangkan komisioner ini hanya mencatat komisi yang diterimanya saja. Untuk perbedaan utama dari metode laba terpisah dan tidak terpisah ini, yaitu kalau metode laba terpisah ini keuntungannya ini dicatat di dua buku, yaitu di buku pengamanat dan di komisioner juga, dan pencatatannya itu lebih detail. Sedangkan metode laba tak terpisah, semua keuntungan dicatat oleh si pengamanat. Nah, komisioner ini hanya mencatat komisi yang ia terima saja. Di sini itu ada ilustrasi, yaitu Budi menitipkan barang kepada Andi yang dijual seharga 10 juta. Maka Andi ini akan mencatat penjualan sebesar 10 juta, lalu mengambil komisinya sebesar 1 juta, dan menyerahkan sisa hasil penjualan sebesar 9 juta kepada Budi. Lalu dalam pembukuan, Andi mencatat penjualan sebesar 10 juta dan komisi sebesar 1 juta, sementara itu Budi hanya mencatat penerimaan sebesar 9 juta. Sedangkan ini ada contoh lagi, tapi metode laba terpisah dengan case yang sama, Budi dan Andi menitipkan barang untuk dijual seharga 10 juta. Maka kalau dalam metode laba terpisah ini, seluruh penjualan sebesar 10 juta akan Budi catat sebagai pengamanat. Namun si Andi ini tidak mencatat penjualan apapun, jadi Andi ini hanya mencatat komisi sebesar 1 juta yang telah diterima sebagai imbalan atas jasa penjualan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Ramadan. Di sini saya akan lanjut membahas ilustrasi penjualan konsinyasi. Jadi dalam penjualan konsinyasi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya itu ada dua metode ya, metode laba terpisah dan laba tak terpisah. Dan itu juga ada dua pencatatan dari segi pengamanat dan komisioner. Nah, di ilustrasi ini pada awal tahun 2024, PT PIA mengadakan perjanjian konsinyasi dengan Toko Q dengan isi perjanjian berikut. PT PIA akan menitipkan barang kepada Toko Q. Toko Q berhak atas komisi sebesar 20% dari hasil penjualan, semua biaya ditanggung oleh PT PIA. Toko Q harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan.
transaksinya ini yang pertama, PT Pia mengirimkan 100 unit barang dalam keadaan eh, CKD ke toko Q, harga pokok barang tersebut 30.000 dan harga jualnya 50.000. Nah, ini jurnalnya untuk pihak pengamanat atau PT Pia, itu tuh transaksi satu tadi eh, di jurnal sebagai berikut. Dari metode laba terpisah itu ada persediaan di debit sebesar 3 juta, karena tadi ada 100 barang dikali dengan harga pokoknya 30.000 per unit, jadi 3 juta. Pada persediaan barang dagang sebesar 3 juta. Nah, pada metode laba tidak terpisah juga sama, yaitu persediaan konsinyasi 3 juta dan pada persediaan barang dagang 3 juta. Nah, untuk transaksi nomor 2 ini, PT Pia membayar biaya angkut sebesar 50.000. Karena sebelumnya itu ada perjanjian mengenai semua biaya ditanggung oleh PT Pia, maka jurnal untuk PT Pia ini, untuk metode laba terpisah itu langsung biaya angkut konsinyasi sebesar 50.000 pada kas atau bank sebesar 50.000. Nah, pada metode laba tidak terpisah, ini debitnya yang berbeda. Pada laba terpisah ini langsung diakui sebagai beban, tapi kepada laba tidak terpisah ini dia masuknya ke persediaan konsinyasi sebesar 50.000 pada kas atau bank. Alasannya pada metode laba tidak terpisah ini biaya digabungkan ke nilai persediaan untuk nanti dikompensasi saat menjual. Lalu transaksi ketiga, Toko Q menerima kiriman barang dari PT Pia dan membayar biaya perakitan sebesar 20.000. Ini juga biayanya masih ditanggung oleh PT Pia, tapi sudah dibayarkan terlebih dahulu oleh PT Q, Toko Q. Ya. Nah, jurnal untuk dari pihak PT Pia itu dari metode laba terpisah, dia debitnya biaya perakitan konsinyasi sebesar 20.000, lalu kreditnya utang kepada toko Q sebesar 20.000. Nah, metode laba tidak terpisahnya itu bedanya di debitnya lagi, yaitu langsung ke persediaan konsinyasi sebesar 20.000 pada utang kepada toko Q. Untuk transaksi nomor 4, toko Q berhasil menjual seluruh barang dagangan secara tunai. Nah, eh, untuk transaksi nomor 4 ini, jurnalnya, pada PT Pia itu tidak ada ya, karena kan yang menjual toko Q. Jadi di PT Pia ini tidak ada jurnal penjualan sama sekali. Untuk transaksi nomor 5, toko Q mengirimkan laporan atas hasil penjualan ke PT Pia. Laporan penjualan ke PT Pia. Jurnal dari pihak pengamanat PT Pia itu sama ya. Eh, transaksi kelima, nah ini. Jadi laporannya penjualan tadi kan sudah laku sebesar 5 juta. 5 juta ini dari 100 barang itu laku semua, dikali dengan harga jualnya 50.000. Komisinya 20% jadi sejuta, biaya perakitan tadi 20.000. Jadi piutang bersihnya 5 juta dikurang 1 juta dikurang 20.000, hasilnya 3.980.000. Nah, pencatatan pada laba terpisah ini ada debit piutang kepada toko Q sebesar 3.980.000, lalu debit lagi biaya komisi konsinyasi sebesar 1 juta, lalu debit biaya perakitan konsinyasi sebesar 20.000. Kreditnya penjualan konsinyasi sebesar 5 juta. Kalau laba tidak terpisah, ini langsung piutang kepada toko Q pada penjualan konsinyasi sebesar 3.980.000. Dalam laba terpisah misalkan antara penjualan kotor dan biaya-biayanya. Jadi di sini diakui sebagai kotor. Tapi kalau laba tidak terpisah ini diakuinya bersih, langsung nyetak penjualan neto. Nah, untuk transaksi nomor 6 itu penerimaan kas dari toko Q. Nah, ini sama ya, 3.980. Karena kan piutangnya di sini 3.980.000. Jadi kalau kita terima duit ya kas Pak, atau bank debit, kreditnya piutang tadi sebesar 3.980.000. Terus ada pengakuan harga pokok penjualan yang ada pada transaksi pertama. Itu kan ada harga pokok penjualan sebesar 30.000 ya. Jadi harganya 3 juta. Nah, di sini dalam metode laba terpisah, harga pokok penjualan itu langsung diakui sebesar 3 juta. Harga pokok penjualan pada persediaan konsinyasi tadi. Tapi kalau laba tidak terpisah ini, ada tambahan sebesar 70.000 adalah biaya angkut dan perakitan yang 50.000 ditambah 20.000 sebelumnya. Dimasukkan ke dalam persediaan. Jadi harga pokok penjualannya nambah 70.000 aja ya. Nah, ini jurnal pihak komisioner untuk transaksi 1 dan 2 itu nggak dicatat. Karena itu kan semua tanggungannya dari pihak pengamanan. Nah, dia langsung ke transaksi nomor 3, yaitu pembayaran biaya perakitan.
dalam metode laba terpisah itu jurnalnya barang komisi debit 20.000 pada kas 20.000. Nah, untuk metode laba tidak terpisah ini dia tidak mengakui barang komisi tapi diganti ya akunnya. Jadi utang pengamanat pada kas 20.000. Lalu transaksi 4 yang menjual barang yang tadi sebelumnya tidak dicatat. Nah, ini dicatat di toko Q. Yaitu pada metode laba terpisah jurnalnya langsung kas sebesar 5 juta pada barang komisi 5 juta. Tapi kalau metode laba tidak terpisah jurnalnya kas pada penjualan 5 juta dan jurnal satu lagi harga pokok penjualan pada utang pengamanat. Oh ini salah, sebesar 3.980.000. Ini utang pengamanatnya 3.980.000 ya. Jadi perbedaannya sudah terlihat ya kalau metode laba terpisah itu dia diakui hanya kasnya dan barang komisi tersebut. Sedangkan pada laba tidak terpisah itu juga mengakui HPP-nya. Lalu transaksi 5 mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat. Nah, ini laporannya itu metode laba terpisah metode laba terpisah saja yang dibuat jurnalnya. Yang pertama itu barang komisi pada utang pengamanat sebesar 3.980.000. Metode laba tidak terpisahnya tidak di jurnal. Nah, kenapa tidak di jurnal? Karena di sini dia udah ada jurnal terkait HPP-nya itu tadi yang di metode laba tidak terpisah. Sedangkan kan yang metode laba terpisah ini cuma baru mengakui barang komisinya aja ya daripada kas apa penjualannya aja, HPP-nya belum. HPP ini tadi dari angka 5 juta penjualan dikurangi dengan komisi 1 juta lalu dikurangi dengan membayarkan biaya perakitan terlebih dahulu sebesar 20.000 sehingga hasilnya 3.980.000. Lalu transaksi nomor 6 ini juga sama ya mengenai pembayaran itu sudah pasti utangnya akan lunas dan kasnya berkurang. Jadi metode laba terpisah dan laba tidak terpisah ya jangan sama utang pengamanat pada kas sebesar 3.980.000. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.